Nah, pemirsa, akhir-akhir ini memang kantor Samsat di beberapa daerah sangat ramai dihadiri warga yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Ya, pengampunan pajak sekaligus denda tunggakan tahun 2004 ke belakang jadi viral beberapa minggu terakhir karena membludaknya kantor Samsat di sejumlah wilayah khususnya di Provinsi Jawa Barat. Ya, apa sebenarnya alasan masyarakat rela ramai-ramai antre dan memadati kantor Samsat? Kita saksikan aksi Jessica Wulandari dalam segmen Jos, nunggak bayar pajak dulu, ampuni kemudian. Sobat Jos, weleh, kantor Samsat di sejumlah wilayah mendadak ramai dan membludak loh akhir-akhir ini. Habis Lebaran kemarin, sekurangnya 8 provinsi menggelar pemutihan tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda sekaligus diskon pajak biaya balik nama kendaraan untuk siapapun wajib pajak dan kendaraan jenis apa saja loh. Alhasil ya gini nih, seperti antrian bantuan langsung tunai saja nih. Kebayang nggak tuh ribetnya petugas Samsat ngelayanin seabrek warga mendadak geruduk kantor Samsat. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Namun dalam segmen kali ini adalah segmen Jos. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Di Kota Bekasi bisa jadi menjadi salah satu kantor Samsat terpadat nih dibanding beberapa kantor Samsat di Provinsi Jawa Barat, provinsi yang pertama kali menggelar program pemutihan ini. Tuh, lihat orang-orang wajib pajak ini. Jadi ingat istilah orang bijak taat pajak. Eits, tapi sekarang kayaknya muncul istilah baru, bayar pajak kalau ingat, kalau sempat, bahkan kalau ada program pemutihan atau penghapusan gini nih. Wah, jangan-jangan di negeri tercinta ini bayar pajak bukan soal kewajiban ya, tapi ini soal momen. Kayak promo diskon aja tuh, pas ada potongan harga, baru deh diserbu konsumen. Pemutihannya itu, Ibu memang nunggak berapa lama? Nunggaknya selama 3 tahun. 3 tahun. Alasannya nunggak apa, Bu? Alasannya cuma karena nggak punya duit. Baru ada duit pas pemutihan. Oke, harusnya bayar berapa jadi berapa, Bu? Bayarnya semua balik nama anak saya jadi semua 720. Harusnya? Harusnya habis ya 3 juta. Setelah ini apakah akan patuh, Bu? Yang lain patuh lah. Bayar pajak, tapi pelayanan pajaknya harus diperhatiin lagi. Ini bayar yang ngeloknya pengambilan sama buat BPKB dijadiin satu. Jadi nanti saya aja tadi mau ngambil BPKB dari jam 10 sampai sekarang belum tampil. Itu pelayanannya belum. Oke, untuk pemutihan ini berapa Pak yang harusnya dibayarkan? Jadi berapa? Saya mati di STNK dari 2023, kan masuk 2025, kan harusnya bayar 3 tahun kan. Ternyata setelah saya bayar SIM tadi saya cuma bayar setahun, yang 2 tahun dimaafkan Mbak. 2 tahunnya dimaafkan. Dimaafkan. Boleh tahu nggak Pak, berapa harusnya? Totalnya kan harus kurang lebih sekitar 2,5 juta lah gitu. Tadi saya cek sudah bayar semua, sudah keluar BP nomor plat cuma 535.000. Jadi kurang lebih hampir diskon hampir 2 jutaan Mbak gitu dengan biaya keterlambatan dengan BPKB baru. Pemilik kendaraan hanya perlu membayar pokok pajak tahun berjalan tanpa dikenakan sanksi atas tunggakan di tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban masyarakat. Sering-sering aja nih pemerintah gelontorkan program ini agar nggak ada lagi alasan warga males bayar pajak. Ibu Wahyu ini memang harusnya bayarnya berapa, jadi berapa karena ada pemutihan? Kalau nggak ada pemutihan kan bayarnya jadi 885 lah ya. Nah, pas ada pemutihan jadi cuma 898. Ya. Berarti ini berapa tahun, Bu? 2 tahun? 2 tahun. Oke. Nama. Nah, Bu, 2 tahun alasannya menunggak, boleh tahu nggak, Bu? Keadaan ekonomi. Oke, karena keadaan ekonomi. Nah, Ibu, dengan ada pemutihan seperti ini, kan ini berarti akan ada kelanjutannya, Bu ya. Ini berarti untuk tahun depan. Ibu, gimana? Setelah ini akan patuh Saya bayar lihat?
Nah, selanjutnya jadi patuh untuk membayar nggak? Patuh dong. Patuh dong. Ya kan? Karena kan ya karena ada kesempatan ya kan, jadi ya mesti lagi kartu kita gitu. Kebijakan ini dikeluarkan menyusul diberlakukannya opsen pajak daerah yang memberi wewenang lebih besar kepada pemerintah provinsi dalam mengelola pajak kendaraan. Di Jawa Barat sendiri, program ini berlangsung dari 20 Maret lalu hingga 30 Juni 2025 yang mencakup kendaraan roda 2 dan 4. Penggunanya ya tadi itu Pak, yang nunggak 5 tahun, yang nunggak 6 tahun, 7 tahun itu serubah PPKB kan, nah antriannya cukup panjang. Pak, kalau kayak gini nih ngelihat antrian sepanjang ini sehari tuh Pak, bisa berapa sih wajib pajak yang datang ke sini? Saya perhatikan ini program pemutihan sudah berjalan hampir 2 minggu ya Pak, dipotong libur kan kemarin, libur cuti lebaran. Biasanya kami per hari itu hanya kurang lebih melayani sekitar 3.000 WP. Iya, biasanya. Tapi Sekarang karena sejak ada pemutihan. paling sepi itu hari Sabtu 5.000 sampai 6.000. Puncaknya waktu habis libur lebaran kemarin, kalau 2 hari pasca cuti lebaran, itu sampai 8.000 Pak. 8.000 berkas yang kita selesaikan. Dan Pak, ya tolong dibayangkan juga yang datang ke sini bukan hanya wajib pajaknya saja Pak, bawa istrinya, bawa anaknya. Jadi kalau 3.000 datang kali 2 6.000 Pak. Itu yang orangnya saja ya, belum yang menyelesaikan. Pak, tapi kalau untuk di Kota Bekasi sendiri, wajib pajak kita tuh kontribusinya seberapa besar sih untuk Jawa Barat? Kalau lihat potensi, kita paling besar dari 34 kabupaten kota di Jawa Barat. Kota Bekasi memang targetnya paling besar. Kalau di sekitar 1,3 triliun, itu bagi hasilnya 500 miliar masuk ke kabupaten kota, yang 800 masuk ke Oke, cukup besar ya Pak untuk kontribusinya bagi Provinsi Jawa Barat dari Kota Bekasi itu sendiri. Pak, tapi kalau melihat kontribusi yang cukup besar, ini yang menjadi pertanyaan dan juga gimana ya, saya penasaran Pak. Kalau misalkan mereka menunggak mendapatkan pemutihan, terus kalau yang taat gimana Pak? Nah, itu salah satunya yang kita pikirkan juga Pak. Kemarin itu sempat ada program diskon pajak ya bagi yang taat. Tapi tahun ini memang tidak ada. Tapi kita minimal kita sarankan yang bayar tahunan itu tidak usah ke dalam. Karena antrian pajak kita siapkan sampling di luar Pak. Itu yang tidak agak ubah BPKB dan hanya bayaran yang bayar rutin murni. Kemudian kita juga suka seleksi Pak. Oke, apa tuh? Bayar di online aja lah. Jadi, Tapi sejauh ini bagaimana Pak dengan progres setiap tahunnya? Apakah wajib pajak ini sudah semakin taat atau seperti apa? kalau lihat grafik, Mbak, kelihatannya ada penurunan ya yang tidak Penurunan yang tidak taat. Oke, yang tidak taat menurun. Menurun sedikit karena mungkin sekarang kan kemudahan banyak ya bayar pajak, ada lewat online. Kita juga buka gerai di luar Induk yang tahunan tuh nggak usah ke Induk. Ada beberapa gerai di Ahmad Yani, di Pondok Gede, di Pondok Melati, di Harapan Indah. Jadi kita belum Oke. mungkin ya tingkat ininya sudah mulai agak baik Pak. Program pemutihan pajak kendaraan ibarat orang tua yang akhirnya menyerah menagih utang anaknya. Sudahlah, yang penting kamu pulang dulu. Pemerintah memaafkan penunggak pajak demi meningkatkan penerimaan. Sementara warga yang taat justru merasa seperti korban PHP alias pemberi harapan pajak. Kebijakan ini sukses membuat yang bandel dapat hadiah, yang patuh malah geleng-geleng kepala. Namun di balik itu semua tersimpan pesan penting. Kesadaran pajak bukan soal diberi keringanan terus-menerus, tapi soal membangun budaya tertib dan adil. Untuk warga, ini saatnya kembali patuh, bukan menunggu pemutihan berikutnya. Sementara bagi pemerintah, jangan hanya fokus pada angka penerimaan, tapi juga bangun sistem yang konsisten dan edukatif. Dan bagi para pemangku kepentingan, mari jaga kepercayaan publik. Jangan sampai pajak jadi ajang tebak-tebakan. Bayar sekarang atau tunggu diskon tahun depan. Jadi gimana menurut Anda pemirsa? Karena yang nunggak ini diberikan pemutihan, tapi yang taat belum ada nih rewardnya. Jangan lupa
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.